halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Tusam Official. Lagi semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang drama majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga jangan lupa bersyukur. Pagi tadi tuh Kak Isam tuh kehilangan mikrofon ya coy ya, satu nggak ketemu juga. Tadi juga Kak Isam bawa mikrofon yang ini, ternyata endingnya kayak Isam lupa colokannya bawanya yang iPhone, ya nggak masuk lah. Soji. Jadi ini Kak Isam udah nanggung di taman ya, jadi Kak Isam coba berteriak-teriak bebas ya. Nanti Kak Isam beli lagi mikrofonnya, udah nggak apa-apa. Yang hilang nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita sehat. Nanti beli yang Kak Isam pengen. Sebenarnya Kak Isam tuh lagi pengen mikrofon yang itu tuh, yang kecil itu loh. Ya mungkin cara Allah untuk mengganti yang barunya yang seperti itu ya. Oke, hari ini mumpung Kak Isam di taman, mungkin Kak Isam akan berbagi satu kisah. Dan ini mungkin menjadikan pembelajaran untuk kita ya cuy ya, yang mungkin kena mental health ya. Ini juga bagian dari pemerintah Indonesia ya, memberikan kesehatan mental itu sangat-sangat dibutuhkan ya untuk pekerja migran. Menurut kalian butuh nggak sih? Sebenarnya butuh ya. Jadi pemerintah tuh harus mengadakan sering-sering seminar mental healthy ya. Karena apa? Karena yang diserang itu kan mental ya. Kita bekerja di luar negeri ya. Terus juga belum tambah masalah keluarga kita yang ada di Indonesia. Wis bener-bener kayaknya kita tuh bener-bener kacau gitu kan kerja. Sebenarnya coy, kalau misalkan kita mau apa ya, bersyukur ya, kita tuh manusia gitu, kita tuh harus tahu nih porsi kita nih manusia nih tugasnya diuji. Jadi mau kayak gimana pun ya ujian terus datangnya, tapi Allah tuh pasti akan imbang gitu cuy, antara bahagia, sedih, kecewa dan lain itu sebenarnya manusiawi gitu. Jadi saat kamu ada di posisi lagi nggak enak gitu, lagi sedih, ya itu adalah proses kita hidup. Nanti pastinya Allah juga akan memberikan bahagia lah, nggak mungkin juga Allah kasih kita menderita terus, bener nggak? Nah, ayo kita bahas. Jadi banyaknya ya di luar sana kadang kita sempit berpikir gitu kan, ya udahlah kalau kayak gitu kita minum itu aja, Biupasoy, atau kita minum paracetamol yang banyak gitu kan. Nah ini kejadiannya si pekerja migran ini minum paracetamol cuy. Obat paracetamol tuh, obat demam tuh yang 500 mg tuh kan, lebih dari 10 tablet cuy. Endingnya apa? Kolaps, masuk rumah sakit. Ya meninggalnya enggak gitu kan, malah ngerepotin orang-orang. Ini cambuk ya untuk kita, karena Kak Isam pernah menangani beberapa kasus. Jadi si pekerja migran ini memang ada masalah problem dengan majikannya. Yang kedua, ini adalah masalah pribadinya, tapi dia berusaha untuk meminum Biupasoy, nggak mati. Jadi kalian jangan, kalau misalkan mau ada bisikan untuk meninggal, minum aja Biupasoy ya kan, nanti kamu meninggal enak loh, nanti kamu tinggal bangun ketemu sama malaikat. Enggak cuy, enggak segampang itu. Malah kalian itu prosesnya investigasi polisi, masuk rumah sakit, sel-sel otak kamu ini jeprat cuy. Yang ada apa? Gila kamu ya kan, yang tadinya pengen udahlah mengakhiri hidup biar semuanya mudah gitu kan, mudah-mudah palalu, yang ada kamu cengangas-cengingis jangka panjang. Kamu akan ketergantungan dengan psikiater. Mau hidup itu luas cuy, beneran. Sambal terasi masih enak rasanya ya kan, rendang enak. Ngapain kamu mau cepet-cepet dikubur ya kan? Yang sakit aja masih pengen sehat, kok kamu ada-ada gitu kan, mengada-ada. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi bisikan-bisikan itu nyata Kak Isam. Ya iyalah, bisikan-bisikan setan itu nyata. Ya memang itu tugasnya ya kan. Apalagi iman kita rapuh, apalagi kita metabolisme tubuhnya keganggu gitu kan, ya stres ya kan. Udah, intinya gini, kalau misalkan kamu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu, wajar, kita manusia punya keterbatasan. Yang mengatur hidup siapa? Allah. Minta sama Allah, ya Allah, saya udah nggak bisa mikir nih ya Allah, rasanya saya pengen minum Biupasoy ya Allah. Tapi istighfar, astagfirullahaladzim, jangan ingat kata Kak Isam, itu akan memutihkan jeroan-jeroan kamu. Kita dianggap santai aja ya, jangan serius-serius amat, nanti dicontoh lagi sama kalian. Ini Kak Isam cuma kasih tahu aja, minum Biupasoy nggak membuat kalian meninggoy, percaya. Kasus yang pertama, minum Biupasoy itu 1 gelas, nggak meninggal, tapi alhamdulillah dia keadaan pemulihan mentalnya lama ya.
Pas Kaisam nanya, rasanya apa? Ya rasanya panas cuy, dalam ini panas. Apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Ya pastinya rumah sakit melakukan pencucian lambung ya. Dan alhamdulillahnya selamat lagi, nggak jadi tuh meninggalnya. Sayang kan? Udah kita ngerasa panas banget, kesiksa ya kan? Bukan pikiran lagi ya kan? Udah perut kesiksa dan lain-lain kesiksa. Ada lagi yang kedua, ini masalah problem pribadi ya kan? Percintaan ya Kaisam ya. Ya cuma dia yang tahu gitu kan, kenapa hatinya msifuk kayak gitu. Akhirnya dia minum Yupasoy, dan endingnya apa? Pingsan cuy. Di rumah majikan itu pingsan. Setelah itu apa? Dibawa ke rumah sakit. Majikannya takut, pokingan polisi. Udah itu investigasi di rumah sakit, nggak jadi meninggal juga, masih sadar. Pas dia bangun dikira ke alam lain gitu kan, ternyata apa? Oh, saya ketemu dokter. Ada apa saya ini? Pura-pura lupa, kayak lagunya Maher itu apa namanya? Kayak lagunya Maher Zain. Maher Zain mah solawat. Mahen itu loh ya, yang pura-pura lupa. Akhirnya nggak meninggal juga, dan sekarang memilih untuk pengobatan di Indonesia, pulang ya kan, ya pulihin lagi mentalnya, terus balik lagi ke Hong Kong bisa. Nah ini kejadiannya nih yang terakhir. Problemnya masalah pribadi nih cuy, nggak ada masalah majikan juga, dia juga punya uang ya kan. Pertanyaannya kenapa minum paracetamol itu ya kan? Paracetamol kalau kita nggak panas yuk, apa yang harus diobati? Sakit hati itu bukan obatnya paracetamol guys. Paracetamol itu kalau kita demam ya kan, sakit gigi, itu boleh minum paracetamol 500 mg. Tapi kalau minum paracetamol lebih dari 10, ya itu mah percobaan pun iya menghabisi nyawanya sendiri. Sedangkan nyawa udah nggak ada yang di toko gitu kan. Kalian punya uang, punya itu, kenapa kok bisa nekat seperti itu? Kenapa? Kalau misalkan ada problem, ngobrol sama Kaisam, ngobrol. Kenapa? Setidaknya kamu mencari orang yang logikanya sehat. Saat kita nih udah gelap nih ya, kita tuh cari orang yang benar-benar logikanya sehat gitu, yang nggak pakainya perasaan terus ya kan. Iya kayak saya lagi sakit banget hatinya, terus saya cerita sama emak-emak, mamanya malah ikut nangis. Namanya juga mama cuy ya kan, perasaannya itu sensitif. Jadi cari orang yang bisa berpikir secara logika. Ya kalau Kaisam masih bisa menasehati ya menasehati. Makanya kenapa Kaisam tuh kadang kalau mama ya telepon Kaisam tuh kadang alam bawah sadar Kaisam tuh ngomong kamunya lagi ya kan. Kadang Kaisam sendiri mengatakan ya Tisam itu nggak sopan, tapi Kaisam itu mengkamu-kamukan itu bukan orang tuanya, tapi caranya dia itu melakukan seperti itu ya masih dibawa kedewasaannya dia gitu kan. Nah makanya Kaisam minta maaf ya kalau misalkan ada yang telepon Kaisam suka marah-marahin, padahal itu umur 50 tahun Kaisam marah-marahin. Kaisam marah-marahin tuh bukan marah, tapi menyadarkan, ibaratnya menampar secara halus gitu kan, daripada Kaisam yang menampar nanti Kaisam yang dipoking gitu kan. Yo Kaisam sedikit keras ngomongnya. Tapi dari kerasnya Kaisam dia sadar. Iya ya Kaisam ya. Iya, ngapain kamu segitunya? Bener nggak? Ngapain mikirin suami yang selingkuh? Cari lagi bos, masih banyak liminho di luar sana ya kan. Iya. Nah ini kelolosan nih coy, minum paracetamol lebih dari 10 tablet. Endingnya apa? Overdosis lah, merupus, panik kan, masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillahnya sudah ditangani sama majikannya. Apa yang dilakukan Kaisam? Ya majikan kalau takut dia akan mempokingkan, dia nggak mau disalahkan. Problemnya kenapa nih? Kalau misalkan masalah dengan majikan, kamu bisa melakukan one man notice atau melakukan pemutusan kontrak secara prosedural. Bukan berarti kamu menyakiti diri kalian sendiri. Di rumah majikan itu nggak fair untuk majikan cuy, nggak fair. Karena apa? Majikan itu merasa bahwa apa kalau misalkan terjadi sesuatu kalian sampai meninggal dunia di rumahnya, itu kepercayaan mereka, apes rumahnya coy. Kasian, masa gara-gara masalah kita majikan harus beli rumah lagi, mahal ya kan. Jadi kalau kita punya problem pribadi, jangan sangkut pautkan dengan majikan, lakukan di luar rumah majikan. Setidaknya saat kamu di rumah sakit itu nggak ada investigasi di rumah majikan, investigasinya di luar. Polisi akan, ibaratnya kalian ditemukan oleh orang lain, polisi menyelidiki di luar gitu kan, nggak ada urusannya sama majikan. Itu kalau misalkan kalian punya pribadi, masalah pribadi. Nah ini jangan dicontoh.
Apa yang dirasa orang badan sehat-sehat aja gitu kan, hatinya kan yang sakit kan. Ya tapi bukan berarti obatnya paracetamol coy. Wah yang merupus, untung alhamdulillah apa sadar, tapi apa ngelantur ngomongnya. Iya dong, apa nanti nih dampaknya minum paracetamol lebih dari kayak gini? Skizofrenia, kecanduan obat nantinya. Karena apa? Karena Kaisang punya pengalaman adik Kaisang sendiri yang kena skizofrenia. Susah cuy pengobatannya, tapi sekarang alhamdulillah proses pemulihannya udah baik ya adanya Kaisang ya. Sehat. Karena apa? Karena udah ngerti uang. Kalau udah ngerti uang berarti sehat. Dia pura-pura sakit aja. Kadang-kadang aja kumat. Dan itu kita nggak bisa lepas dari psikiater nantinya. Justru menjerumuskan kita kepada kesengsaraan hidup gitu cuy. Kita masih muda nih, ya kan, bangun nih pemuda-pemudi kita. Kita nih masih muda. Kita tuh harus berpikir realistis. Saya misalkan ditinggalkan ya sama orang yang kita sayang, ya cari lagi. Pegang nih prinsip mati satu tumbuh 1000, itu yang dipegang sama Kaisang. Kaisang kalau misalkan dikecewain sama orang, ya udah, masih banyak kok orang lain, bener nggak? Makanya kenapa kita hidup rumah tangga juga ada yang namanya perceraian. Jadi kita tuh pada dasarnya kita tuh hidup sendiri-sendiri, kita meninggal juga sendiri, nggak ditemenin di kuburannya itu. Ya nggak sih? Hidup tuh seisi itu kalau kalian nggak mandangnya tuh lebay gitu, oke? Kalau misalkan kalian ditipu sama orang, hancur-hancuran, duit nggak ada, ya udah. Kalau misalkan kita memang nggak punya uang, kita jauhi dulu circle kita sendiri dulu. Yang penting apa? Kita tidak kehilangan pekerjaan kita masih bisa makan di rumah majikan, kita masih bisa mandi, nggak usah bayar listrik, ledeng. Walaupun gaji kita habis, cuma sisa 100, bertahan dulu deh, ya kan? Sampai kita normal lagi gaji, normal lagi kita punya uang nih. Walaupun kita tempuh dalam waktu 1 tahun, is okay. Toh kita masih diberikan umur panjang, diberikan pekerjaan sama Allah gitu kan. Apa yang harus kita bebankan? Tapi Kaisang tidak semudah itu. Nah kenapa beratnya? Karena kalian berpikir kalau misalkan masalah itu kita ragu dengan diri kita. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Kalau kita doanya bisa, ya Allah bisa. Ya kan? Terus kalau misalkan kita udah ke pelosok hutang banyak, ya kan, dimana orang sudah tidak percaya sama kita, niatkan nih dalam satu dompet, simpan deh $100 per hari. Ya Allah, saya niatkan ini untuk membayar hutang-hutang saya. Allah mudah bukakan jalan lagi, pus, ya kan. Buat kalian yang nipu-nipu teman, nggak akan berkah hidup kalian, ya kan. $1 uang di harta kalian nggak akan buat kalian berkah. Walaupun sekarang kamu foya-foya berusaha membahagiakan diri kamu sendiri, sesungguhnya kamu adalah hampa hatinya. Nggak percaya? Yakin kan? Iyalah. Jadi jangan pernah melihat iri orang itu karena penampilannya oke gitu kan, bahagia, ya kan. Dia pura-pura bahagia aja. Bahagia yang sejati itu seperti apa? Ya kita udah nggak menjadikan media sosial itu sebagai validasi kita. Kita ibaratnya bahagia itu ya bahagia kita sendiri yang ngerasa nyaman, tidur jam 9 udah tidur, bangun jam 6 dengan keadaan segar gitu kan. Udah, hidup tuh mau cari apa sih? Kayak di sama aja nih ya, pensiun itu karena Kaisang takut diuji sama Allah cuy. Karena apa? Karena selama ini doa-doa Kaisang tuh sudah terkabul, ya kan. Awal kayak Kaisang keluar negeri itu karena apa? Memperbaiki ekonomi, memperbaiki hidup gitu kan. Allah sudah kasih semua nih. Nah ujiannya apa? Ujiannya majikan oke, kerjaan oke, gaji oke. Kita bisa nggak nih ngambil sikap untuk kembali ke Indonesia? Kaisang harus keluar dari zona ini. Karena apa? Karena Kaisang takut diuji lagi. Semakin lama Kaisang di Hong Kong dengan keadaan yang normal-normal seperti ini, Kaisang takut diuji. Makanya Kaisang memutuskan, ya Allah, secukupnya uang saya yang saya bawa ke Indonesia, mudah-mudahan di Indonesia saya bisa membuka lapangan kerja. Iya, rezeki itu punya Allah cuy. Kalau kita yakin Allah akan memberi jalan, mudah semuanya. Makanya kenapa kalian nggak pulang-pulang dari Hong Kong? Karena kalian takut nggak bisa apa-apa di Hong Kong. Padahal yang memberi rezeki kalian adalah Allah gitu kan. Yakin aja sama Allah, bismillah. Yang penting kita pulang punya modal sedikit gitu kan, berkah. Mau kita mau cari banyak pun, mau sampai kapan? Berapa hitungan target kalian untuk bisa bersyukur dengan hasil kamu? Atau menunggu kamu punya mobil dulu, punya sawah dulu? Kaisang nggak mau membebankan pikiran Kaisang terlalu berat seperti itu. Yang penting satu, Kaisang bisa makan, orang tua Kaisang bisa makan, masalah kesehatan tercover BPJS, ya kan? Kaisang bisa membuka kerjaan orang lain walaupun gaji Kaisang nanti di bawah 10 juta. Wallahu a'lam.
Kita nggak pernah tahu. Nah makanya Kaisam itu takut diuji lama-lama di Hong Kong, ya kan? Jadi Kaisam memutuskan untuk Bismillah ya Allah, saya kembali ke Indonesia, saya akan cintai Indonesia, saya akan berusaha mengabdi sebagai pemuda Indonesia yang bisa membuka lapangan kerja. Nawaitu dengan niat baik, insya Allah Kaisam melangkah keluar dari Hong Kong, kun fayakun. Iya kan? Iya. Jadi apa? Modal apa? Modal semangat kayak itu. Nah itu makanya ya kalian harus punya target. Jadi buat kalian yang lagi galau, stres, ya kan, jangan minum obat-obatan terlalu banyak, ya kan. Terus yang kedua, jangan minum Biupasoy. Udah itu aja pesan Kaisam. Kita tuh sudah dewasa cuy. Harusnya kita nggak bisa berpikir seperti itu, kayak anak-anak ya. Jadi berusaha untuk mencari perhatian orang. Janganlah menyusahkan. Kita tuh udah dewasa gitu kan. Orang dewasa itu ciri-cirinya satu, tidak menyusahkan orang. Nah itu ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini tanpa mikrofon. Semoga suaranya menggelegar dan bisa kedengaran. Insya Allah Kaisam akan perbaiki mikrofon Kaisam sendiri. Ya ini cara Allah mengganti mikrofon yang baru. Ya syukuri aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.